Ya, baik, di sini saya sudah menyiapkan riset saya, bisa sambil dibaca. Sebelum kita menyiapkan penyuluhan. Ya, jadi di sini sudah ada keterangan. Seperti judul saya itu adalah waspada COVID-19, yang nanti akan saya jelaskan tentang waspada COVID-19. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Muda Olivia yang sekarang sedang dalam Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat. Nah, saya akan melakukan penyuluhan mengenai waspada COVID-19. Nah, sebelum saya mulai penyuluhan, saya sudah pastikan bahwa diri saya sudah menggunakan masker, sudah berjaga jarak kurang lebih 1,5 meter, dan sudah mencuci tangan yang sudah saya sediakan yang saya reset di sini. Baik, pertama-tama saya mau memberikan penyuluhan yaitu waspada COVID-19 dengan slogan mari cegah COVID-19 bersama, karena kita ketahui bahwa pencegahan COVID-19 ini tidak bisa dilakukan hanya sendiri, melainkan harus bersama-sama. Maka itu mari kita bantu pemerintah, bantu lingkungan sekitar kita untuk bisa sama-sama sehat, sama-sama terhindar dari COVID-19 ini sendiri. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan apakah itu COVID-19. Jadinya, COVID itu adalah kepanjangan dari coronavirus disease, mulai muncul pada tahun 2019. Nah, sebenarnya coronavirus disease ini, virusnya itu sendiri yang namanya adalah SARS-CoV-2 atau SARS-CoV-2, yaitu adalah virus yang menjangkit seseorang yang terkena dari COVID-19 ini sendiri. Nah, faktor resiko yang dapat memperberat dari COVID-19 ini sendiri beragam. Yang pertama itu adalah pasien yang berusia sekitar 50 tahun ke atas. Nah, selanjutnya juga ada pasien yang memiliki immunocompromised, lalu ada pasien-pasien hipertensi, pasien-pasien diabetes mellitus, pasien-pasien yang memiliki riwayat jantung atau penyakit kardiovaskular lainnya, dan juga memiliki komorbid lainnya yang akan memperberat pasien tersebut untuk bisa mudah terserang dari virus COVID-19 ini sendiri. Nah, selanjutnya apa sih gejala-gejala yang akan muncul bila pasien terinfeksi virus corona ini? Nah, sebenarnya gejala-gejala mulai ada yang tanpa gejala sama sekali, ada yang gejala ringan, sedang, hingga gejala yang berat. Nah, gejala-gejala ini tergantung dari tadi faktor-faktor risiko yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Namun biasanya untuk virus corona ini mulai gejalanya adalah demam. Demamnya itu seperti apa? Demamnya itu ada yang muncul secara perlahan-lahan, kemudian menjadi tinggi demamnya, suhunya, lalu ada yang hanya stuck di suhu rendah, ataupun bisa saja muncul dengan suhu tiba-tiba tinggi. Nah, selanjutnya ada gejala batuk. Nah, gejala batuk ini juga beragam, ada yang batuk kering, ada yang batuk berdahak, dan juga ada gejala sesak nafas. Nah, sesak nafasnya ini ataupun bisa orang-orang merasakannya seperti tidak nyaman saat bernafas. Nah, selanjutnya juga ada sakit tenggorokan. Sakit tenggorokan ini mungkin rancu, seperti gejala-gejala lainnya, seperti kok sama ya seperti sakit-sakit infeksi pernafasan lainnya. Namun sebenarnya gejala-gejala yang timbul lainnya itu beragam. Ada juga sebenarnya muncul tambahan yaitu gejala happy hypoxia, di mana pasiennya ini bisa beraktivitas normal seperti orang lainnya, namun ketika dilakukan pemeriksaan pasien memiliki kadar oksigen yang rendah dalam tubuhnya. Nah, selanjutnya apalagi sih gejala-gejala tambahannya, yaitu ada namanya anosmia, di mana pasien tidak bisa mencium aroma-aroma lain. Misalnya kalau kita minum kopi tidak bisa mencium aroma-aroma kopi yang sudah kita seduh. Namun pada pasien yang terserang COVID dan membuat dia tidak bisa mencium aroma-aroma itu. Nah, biasanya juga gejala-gejala ini muncul awalnya ketika ada orang-orang di sekitar kita atau mungkin kita sendiri yang telah berpergian ke negara-negara yang terjangkit. Seperti misalnya dulu adalah pertama kali adalah negara Cina ataupun di Wuhan. Nah, sekarang karena sudah mulai beredar luas, kita harus bisa melihat apakah ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita curigai terpapar dengan orang-orang yang terkena COVID sebelumnya. Nah, lalu kita mulai lakukan pencegahan. Bagaimana lakukan pencegahan agar kita terhindar dari COVID-19? Ada beragam cara untuk melakukan pencegahannya. Yang pertama adalah pastinya menjaga kebersihan dengan mencuci tangan. Nah, mencuci tangan itu baiknya dengan menggunakan 6 langkah. Yang pertama itu adalah mengambil
air, kita basuh tangan kita ke dalam air yang mengalir, lalu tuangkan sabun ke dalam telapak tangan, lalu kita usapkan sabun itu secara merata pada telapak tangan. Kemudian kita usapkan sela-sela jari tangan kita seperti ini untuk membersihkan kotoran-kotoran yang di sela-sela tangan kita. Kemudian ke punggung tangan kita seperti ini, karena punggung tangan ada dua, jadi jangan lupa untuk membersihkan kedua punggung tangannya. Selanjutnya kita bersihkan kuku-kuku jari kita dan juga lipatan-lipatan jari kita dengan cara seperti ini. Lalu selanjutnya kita bersihkan jempol kita dengan cara seperti ini untuk kedua jempolnya, kanan dan kiri. Selanjutnya jangan lupa kita bersihkan kuku-kuku kita, apalagi kalau kuku-kukunya panjang, kita sarankan untuk digunting agar tidak adanya kuman-kuman atau virus-virus yang menempel pada kuku. Kita bersihkan dengan cara menkuncupkan jari kita dan kita gosok ke telapak tangan kita. Jangan lupa untuk dibersihkan kanan dan kirinya. Lalu kemudian kita bilas ke air yang mengalir dan kita lap tangan kita menggunakan lap yang bersih dan juga kering. Lakukanlah cuci tangan ini selama 60 detik. Lakukan secara berkala setiap kita menggunakan tangan kita. Agar apa? Agar tangan kita bersih dan terhindar dari virus-virus dan juga kuman-kuman. Dan lakukanlah juga cuci tangan ini sebelum makan, sesudah makan, sebelum kita kontak dengan wajah kita dan diri kita sendiri. Karena kita ketahui bahwa kontak ke wajah dan juga mulut dan juga hidung itu adalah bagaimana cara virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, lakukan langkah ini secara berkala, dan juga kalau misal tidak ada sabun atau mungkin tidak ada air mengalir di dekat kita, bisa menggunakan hand sanitizer. Namun hand sanitizer ini juga tidak direkomendasikan bila hanya digunakan hand sanitizer saja, juga harus tetap dicuci ke air yang mengalir dan juga dengan sabun. Next. Selanjutnya adalah menggunakan masker. Nah, seperti yang sudah kita pakai semuanya, kita menggunakan masker. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara menggunakan masker yang benar? Karena sebenarnya banyak sekali orang-orang di luar sana menggunakan masker, namun tidak mengetahui bahwa ternyata cara dia menggunakan masker itu adalah cara yang salah. Nah, pada gambar ini adalah masker yang seperti saya gunakan sekarang, yang ada yang sekali pakai dan juga ada kawatnya di bagian hidung. Nah, kenapa ada kawat di bagian hidung? Itu untuk menyesuaikan dengan posisi hidung kita agar semua bagian hidung dan mulut kita tertutupi oleh masker dengan baik. Nah, pakailah masker ini sekali pakai dan juga langsung dibuang. Bila sudah membuang masker kita, jangan lupa untuk mencuci tangan dan juga menggunakan masker yang baru. Gantilah masker kita secara berkala, kurang lebih sekitar 3 jam setelah pemakaian ini. Bila para audiens menggunakan masker kain, bisa berganti juga masker kainnya secara berkala juga. Dan jangan lupa untuk mencucinya dengan bersih dan juga dengan cairan desinfektan ataupun cairan pembersih lainnya. Nah, selanjutnya adalah pencegahannya jaga jarak. Nah, seperti yang sudah pemerintah kita berikan, sosialisasikan, yaitu dengan jaga jarak kurang lebih 1,5 meter hingga dengan 2 meter. Karena apa? Karena kita tahu bahwa droplet-droplet yang kita keluarkan pada mulut kita saat kita berbicara kepada orang adalah sekitar 1 meter. Jadi kita harapkan dengan kita berjaga jarak ataupun social distancing atau physical distancing ini bisa menghindarkan kita dari ancaman droplet-droplet yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya adalah stay at home. Nah, sini juga pemerintah mendukung untuk stay at home ini dengan para karyawan diizinkan untuk bekerja di rumah, para pelajar juga diizinkan untuk sekolah dari rumah. Agar apa? Agar kita mulai untuk terhindar dari paparan-paparan orang lain bila terkumpul dalam satu ruangan dan termasuk dengan ruangan-ruangan yang tertutup yang tidak ada sirkulasi udaranya. Maka itu kita yang diharapkan untuk stay at home di rumah untuk bisa mengerjakan segala aktivitasnya di rumah agar terhindar dari segala paparan COVID-19 yang ada di luar sana. Selanjutnya, kalau misalnya pun memang harus keluar dari rumah, memang harus ada pekerjaan yang harus dilakukan di luar rumah, hindarilah keramaian. Hindarilah tempat-tempat yang berkerumun ataupun tempat-tempat yang tertutup, tidak ada sirkulasi ataupun pencahayaan. Karena apa?
Karena kalau misalnya tempat itu tidak ada sirkulasinya, tidak ada pencahayaannya, itu adalah tempat untuk kerumunan dari virus-virus ini sendiri ataupun bakteri-bakteri yang lainnya yang dapat mengancam kita. Seperti itu. Lalu selain hindari keramaian, kita juga harus mengingatkan juga orang-orang di sekitar kita untuk juga menghindari keramaian. Jadi selain kita menjaga diri kita sendiri, juga mari kita bersama-sama untuk menjaga lingkungan di sekitar kita agar sama-sama tertib dan sama-sama memberantas dari COVID-19 ini sendiri. Baik, terima kasih. Sebelumnya maaf bila ada salah kata. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa bertanya. Iya, para audiens, apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan untuk pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah, kalau kita sudah memakai masker, apakah itu sudah menjamin kita tidak tertular lagi virus corona? Iya. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab. Nah, apakah menjamin 100%? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena masker hanya menutup bagian hidung dan juga bagian mulut. Padahal kita ketahui bahwa virus corona bisa masuk ke dalam mata kita, selain dari hidung dan juga mulut. Nah, selain itu apalagi sih yang bisa membantu kita untuk terhindar dari COVID ini? Yaitu bisa menggunakan face shield seperti yang saya gunakan agar mata kita juga terlindung, ataupun mungkin bisa ada juga kacamata pelindung seperti namanya Google. Nah, itu juga bisa membantu. Namun kalau misalnya untuk para audiens atau para warga lainnya yang di luar bisa menjaga matanya dengan menggunakan kacamata saja sudah cukup. Nah, lalu kita juga pastikan untuk tangan kita tidak menyentuh mata, tidak juga menyentuh masker kita, karena masker yang kita gunakan di bagian luarnya sudah pasti menempel pada virus-virus ataupun bakteri-bakteri. Jadinya pastinya selain kita bisa menjaga kebersihan, berikan juga vitamin-vitamin yang cukup untuk tubuh kita, jaga daya tahan tubuh, karena itu juga membantu untuk kita bisa terhindar dari bahaya COVID-19 ini. Apakah sudah mengerti? Mengerti, terima kasih. Terima kasih kepada audiens.